ada virus ada apa, jadinya nggak bagus, nggak pengawet, nggak pewarna, karena udah ada warna, awet juga udah alami, malah semakin lama semakin bagus rosella itu, jadi nggak ada rahasia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya Wahyuningsih, biasa saya dipanggil Yuyun atau Mami Cherry karena anak saya satu tunggal Cherry namanya. Saya lulusan sarjana komunikasi public relation. Saya mulai bisnis ini ya Mas ya, dari mulai tahun 2019 awal pandemi itu. Saya pulang ke sini, setahun kemudian suami saya nyusul karena WFH juga. Kerja berapa ya, hampir setahun juga ya WFH. Terus akhirnya karena saya suka tanaman, saya buka nanam. Pertama nanam saya di sini tuh bunga rosella, cuma satu pohon itu. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya ya satu pohon ini saya tenakan jadi banyak gitu. Akhirnya dari situ punya ide, kenapa tehnya nggak tak keringin gitu. Akhirnya saya keringin, saya bikin teh, terus tak suruh ibu saya cobain, saudara-saudara, teman-teman handetolan gitu. Enak. Terus saya punya ide lagi, saya bikin manisan, saya bikin selai, saya bikin. Nah dari situ karena animonya bagus, mereka welcome, terus mereka kasih itu, kenapa nggak dijual aja gitu. Nah akhirnya ibu saya nyuruh saya ke Dinkes Magelang untuk izin pembuatan itu, maksudnya secara terdaftar ya, bisnis saya didaftarkan, terus masuk lab, alhamdulillah semua lolos dari semua olahan saya itu lolos semua gitu. Nah akhirnya saya mulai udah ada izinnya PRT, saya mulai bikin bisnis warung sambil tanaman. Jadi namanya itu wisata edukasi. Saya pengen mengedukasi pembudidayaan tanaman rosella. Selain itu saya juga mengajarkan belajar cara mengolah rosella untuk dikonsumsi seperti itu kepada masyarakat khalayak alamin ya, karena rosella itu kan masih awam ya di sini ya. Jadi saya coba untuk memperkenalkan, mensosialisasikan rosella itu nggak cuma sekedar teh loh, bisa dikonsumsi anak-anak, remaja, orang tua gitu. 2019 awal pandemi. Jadi di Indonesia tuh belum pandemi, maksudnya tuh belum corona belum masuk ya, baru di Cina waktu itu. Saya di airport itu udah pakai masker karena udah parno gitu-gitu, walaupun di Indonesia belum. Nah pas saya balik dari sini ke sana ada orang Depok satu orang yang kena itu. Nah mulai situ udah pano, akhirnya karena kita hidup di kompleks satu klaster ya Mas ya, takut. Akhirnya balik kampung lagi, kita tinggal di kampung aja lah gitu. Seperti itu. Pandemi itu bagusnya gini Mas, ini kan rosella itu salah satu minuman herbal tea ya. Nah itu kan ada imun tubuh. Nah itu justru kalau orang lain itu mungkin bisnisnya yang ada yang turun, ada yang ini gitu, kita justru lagi bagus gitu. Karena apa ya, promonya dari saya tuh ya bukan promo, maksudnya manfaatnya rosella sendiri kan emang untuk imunitas tubuh, vitamin C nya tinggi, antioksidannya tinggi seperti itu. Jadi supaya imun tubuhku bagus gimana ya, minum teh rosella hangat-hangat ya gitu. Jadi terus untuk healing di sini enak nih daripada terkungkung di rumah terus gitu. Walaupun di sini juga kemarin ada namanya tuh aturan pemerintah itu loh,
maskeran apa jadi, tapi namanya di sini alami, terlalu alami udaranya ya segar gitu ya, gitu tuh pada enjoy gitu. Jadi orang-orang tuh kayaknya tuh excited, walaupun ada yang takut datang apa, tapi pesanan itu untuk Rosella tuh alhamdulillah gitu. Strategi saya tuh lebih meningkatkan gini, menerima baik anak-anak SD, TK, mahasiswa umum untuk lebih mengenal, belajar mengenai pembudayaan Rosella. Kalau tadinya cuma sekedar ngeteh ngopi di sini apa gitu ya, tapi nggak ada edukasinya. Ini membuka edukasi dari sekolah-sekolah gitu, menerima edukasi gitu. Jadi saya membuat kuesioner untuk pendidikan anak-anak. Oh, ini tanaman Rosella dari penyemaian, dari pemupukan, dari penanaman, kayak gitu-gitulah Mas. Pokoknya dari A sampai Z itu tentang Rosella, gimana cara anak-anak tuh tahu, oh tanaman Rosella itu nanamnya begini, manfaatnya begini gitu, diketahuin gitu. Jadi udah tersosialisasi. Customerku tuh dari mana-mana Mas, Belanda, Jerman, Itali, Turki, dari mana-mana. Kan di sini itu kan Borobudur ya, Borobudur itu kan puncaknya wisata selain Bali. Nah udah gitu juga wisata prioritas pemerintah kan. Nah itu tuh dari semua mancanegara itu insya Allah memang udah kesini gitu. Harusnya saya itu ya tanda tangan banyak yang udah produk saya ke sana atau saya ngirim ke sana gitu, udah banyak. Iya gitu. Se-Asia, apalagi Asia itu kan apalagi pas Mbak Isa kemarin itu ramai banget. Itu kan dari berbagai negara itu. Gitu. Itu panen 2-3 bulan ya Mas. Setelah panen pertama bisa dipanen sampai 10 kali. Tapi panenan yang terakhir biasanya itu kualitasnya nggak begitu bagus gitu, nggak sebagus panen pertama, kedua, ketiga itu gitu. Terus produksinya itu prosesnya ya Mas ya, prosesnya dari panen, pemetikan, pengupasan, pengeringan, terus diolah. Kan saya ada produk olahan tuh kopi, teh, celup, selai, manisan, sirup, kue, puding, jelly. Itu salah satunya itu ya di situ. Seperti itu. Saya olah sendiri. Nah, kalau yang produk olahan basah itu biasanya dari bunga segar. Dari bunga segar semua, kecuali kopi sama teh keringnya. Kopi sama teh kering itu, kopi itu dari bijinya. Dari bijinya itu saya cuci, itu saya roasting, saya sangrai, terus digiling jadi bubuk kopi. Low kafein. Gitu. Suka dukanya, sukanya banyak Mas. Senang saya mengedukasi, memperkenalkan sesuatu yang baru ya buat masyarakat. Memang nggak begitu ya, mungkin nggak asing, tapi itu masih begitu nggak biasa gitu loh. Minum teh apa ya, kok Rosella gitu, ada teh biasa sekarang Rosella, kopi kok bisa dibikin Rosella ya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang untuk menjelaskan tuh agak-agak susah gampang gitu. Nah kalau dukanya ya inilah Mas, permodalan ya, sebenarnya itu promosi bisa dikatakan promosi. Kalau misalnya ada agensi atau dari rombongan itu kan kita harus modalnya besar ya, untuk sajian, testernya apa gitu, kadang-kadang nggak sebanding sama pemasukan gitu. Tapi beda dengan misalnya tamu-tamu pribadi yang dari luar kota atau dari hotel-hotel, itu bisa dibanding 1:3:100, 3:10 gitu pemasukannya. Maksudnya dibanding ya, misalnya 80 orang datang tuh mungkin pemasukan 1 juta misalnya sekali datang, karena mereka kan nggak fokus belanja kan gitu, fokusnya kemana-mana. Tapi beda dengan orang yang tujuannya memang sekeluarga beli oleh-oleh atau edukasi di sini gitu, bisa lebih 3 kali 4 kali lipat gitu. Jadi kita memang ekstra harus mengeluarkan tester atau itu ya, duka-dukanya seperti itu, tapi ya nggak masalah, itu sebagai promosi ya ada sedikit, dibilang sedikit seperti itu.
semua UMKM tetap semangat, yang pasti jujur ya, jujur dalam apa namanya kan berjualan biar berkah, jujur yang pasti jujur.